Sebenarnya di sini perlu yang namanya ada pendidikan politik. Itu yang pertama yang saya bilang ya. Ini salah satu fungsi partai politik sebenarnya, harus ada pendidikan politik gitu. Sayangnya sekarang kan partai cuman Apa? Tapi kalau menurut saya politik itu salah satu cara bagaimana kekuasaan itu diatur justru. Karena bahaya kalau power ini nggak diatur. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Belakangan ini kita disibukkan dengan berbagai macam informasi, dinamika politik yang semakin memanas. Lebih-lebih lagi kita sudah menghitung hari untuk mendekati pemilu 2024. Khususnya untuk Pilpres dan Pileg yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, saya ingin mengajak nih salah satu anak muda yang memang concern di dunia politik dan pemerintahan, Anastasia Novlina SIP MIP. Ya, keren. Selamat pagi. Selamat pagi. Anastasia. Saya panggil siapa? Anas. Anas boleh, Prof. Selamat pagi. Gimana kabar Anas? Selamat pagi. Kabar baik. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Kesibukannya apa nih Anas? Nah, sekarang saya salah satu pegawai Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali ya. Sekalian promosi ini. Jadi saya dosen di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa saat ini Bapak. Nah gimana? Kita ingin mengajak untuk bicara tentang anak muda. Anas kan masih muda nih. Amin. Dalam pusaran pemilu 2024 ini. Karena suara anak muda itu hampir 53% lah ya, lebih. Betul. Artinya suara pemuda, suara milenial ini akan sangat menentukan gitu proses politik di 2024 kalau mereka proaktif, mereka memanfaatkan dan menyadari akan peran itu, tetapi kalau tidak justru dia akan menjadi penghambat gitu ya. Betul. Terhadap proses ini. Iya. Gimana Anas melihat? Iya betul Prof. Sebenarnya kalau bicara anak muda ya betul 53,85% kalau nggak salah ya. Semoga tidak salah nih, saya baca di Tempo kemarin itu terbagi dari Gen Z dan milenial. Jadi milenial yang seumuran saya begini, kelahiran sampai kelahiran 96 begitu ya, dari kelahiran 89, 90 seperti itu justru punya porsi yang besar dalam pemilih kita gitu. Cuman kan jumlah yang besar ini apakah bisa menggunakan hak pilihnya, apakah peduli begitu kan ya. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli, ada yang mungkin lebih memilih 14 Februari nanti saya mau jalan-jalan aja mumpung libur iya. Hari kasih sayang, Valentine, kesempatan beli coklat. main sama ayang dibanding ke TPS rame gitu kan. Pasti ada pikiran-pikiran seperti itu begitu. Golongan-golongan putih dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya senang sekali banyak kesempatan seperti ini ya, kayak yang Prof Wisnu bikin podcast ngomongin topik tentang anak muda begitu. Nah, karena akses informasi politik itu sekarang kan paling banyak di media sosial, Pak. Iya. Nah, Gen Z dan milenial ini paling akrab dengan media sosial begitu. Dan sekarang siapa yang menguasai media sosial? Dari Pilpres paslon berapa yang lebih memegang isu, engagement begitu, yang berhasil menarik suara-suara Gen Z dan milenial ini, Pak. Jadi menurut saya ini kita harus bicarakan lebih jauh lagi nih, karena ada media sosial jadi arena baru untuk pertarungan politik yang
justru memegang poin penting bagi anak muda. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, sebagai pemegang poin penting, apa yang harus dilakukan anak muda? Kan itu yang penting. Karena mereka harus sadar bahwa suka tidak suka, mereka harus bertanggung jawab terhadap perkembangan dan keberadaan bangsa ini gitu. Bahkan dia justru akan menjadi pemegang kendali 5-10 tahun ke depan gitu. Ya, betul. Setelah anak muda ini yang paling melek teknologi, paling akrab dengan media sosial, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, begitu ya, paling aktif begitu. Sebenarnya di sini perlu yang namanya ada pendidikan politik. Itu yang pertama yang saya bilang ya. Ini salah satu fungsi partai politik sebenarnya, harus ada pendidikan politik gitu. Sayangnya sekarang kan partai cuman cuman jadi alat aja untuk mencalonkan diri ini kan. Sibuk untuk ngurus. Betul Pak, sibuk untuk mencalonkan aja, jadi alat aja, jadi kereta saja begitu partai politik. Tidak ada lagi partai politik yang mungkin zaman Prof. Jadi kalau kita bicara teori gitu kan, ada 5 fungsi partai politik. Betul. Iya kan? Ya, betul. Salah satunya memang rekrutmen politik. Betul. Tapi yang jauh lebih penting gimana melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik kan gitu. Ya, termasuk bagaimana mengelola politik secara bijak dan demokratis kan gitu. Iya, betul. Nah, itu yang saya lihat di sini. Partai politik ini dari beberapa partai nasionalis, ada beberapa partai yang sudah memanfaatkan media sosial. Saya lihat adminnya sudah mulai memposting yang lucu-lucu gitu, kayak kucingnya Pak Prabowo misalnya namanya Bobby gitu kan. Lalu ada beberapa partai yang masih pendekatannya misalkan konvensional, hanya posting ketika memberikan bantuan ke warga misalnya. Lalu captionnya kurang menarik gitu misalnya. Sementara anak-anak muda seperti saya dan yang lebih muda dari saya itu kan lebih tertarik terhadap visual ya kan ya Prof? Iya, benar. Yang diomongin seru nggak misalnya, yang diomongin nyampe nggak pesannya begitu. Jadi di sana justru pendidikan politiknya nggak jalan karena pendekatannya masih kurang akrab dengan anak muda gitu. Sayang sih kalau menurut saya, karena kan tadi Prof juga bilang 53% ini loh pemilih kita, 53% ini mau diarahkan kemana? Sekarang makanya banyak sekali istilah muncul joget di TikTok gemoy misalnya salah satunya begitu, atau selepet Imin misalnya karena Cak Imin nyelepet Anies pakai sarung. Itu satsetnya. Satset, iya betul, satset gitu. Anak muda ini lebih tertarik yang ngomongin kayak gitu Prof gitu. Jadi apa fenomena apa ini? Fenomenanya ternyata teknologi ini jadi arena baru. Anak muda ini justru lebih tertarik dengan istilah-istilah gaul yang mereka bisa tangkap, wah ternyata tokoh ini ya lebih keren nih. Ternyata tokoh ini lebih akrab dengan saya begitu. Sementara saya lihat di beberapa platform Twitter ada juga anak muda yang berani membedah visi misi. Saya lihat tuh dibikin visi misinya ini loh. Nanti ada yang fokus terhadap energi terbarukan, ada yang fokus terhadap pendidikan begitu. Saya lihat seperti itu. Cuman kan sekarang balik lagi, pemilih yang menggunakan media sosial itu pemilih yang seperti apa? Apakah pemilih yang tinggal di perkotaan atau di pedesaan? Ada di pedesaan. Yang akrab dengan teknologi atau tidak? Balik lagi sekarang. Dalam pandangan Anas? Kalau menurut saya sih Pak ya, sepertinya Indonesia ini kan luas. Jadi yang tinggal di arah Indonesia Timur atau pedesaan itu sepertinya lebih akrab ke media Facebook. Oh Facebook. Ya, yang seumuran lebih tua juga dari saya itu lebih ke Facebook. Ya, lalu yang seumuran saya Instagram, yang lebih muda lagi TikTok. Nah, ada yang terbaru sekarang. Iya ya, apa ya? Video chat, snack video gitu kalau nggak salah, snack video gitu kan. Yang rawan konten sara juga. Jangan ya. Media sosial harusnya untuk hal-hal bermanfaat seperti ini gitu. Nah ini tergantung geografis sepertinya.
anak muda yang tinggal di arah Indonesia Timur mungkin dia tidak fasih menggunakan Twitter, tetapi dia akrab dengan Facebook. Oke, ada 2 hal yang bisa saya tangkap. Pertama, anak muda kurang peduli ya terhadap hal-hal yang sifatnya ngomongin politik konvensional gitu. Yang kedua, ada media sosial sebagai wahana baru mereka belajar politik. Dan kita tahu media sosial juga ngomong apa saja bisa. Betul. Terlepas dari bahwa itu benar atau salah, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan itu masuk Betul. ke relung pikiran yang paling dalam gitu. Maka harus ada benteng pendidikan politik tadi. Betul. Dalam konteks pendidikan politik, apa yang harus kita lakukan? Nah, Anas kan juga seorang dosen, kemudian di dunia politik, dan menghadapi mahasiswa yang notabene juga mereka adalah Gen Z. Betul. Apa yang harus kita lakukan dalam mentransformasikan pendidikan politik agar nyampe gitu? Ini pertanyaannya berat sekali. Pagi-pagi sudah berat pertanyaan. Tapi saya coba jawab ya Prof ya. Apa yang bisa saya lakukan begitu? Saya sebagai dosen masih muda juga gitu. Saya pikir memang ada masalah gitu dengan anak muda kita, terutama literasi yang rendah. Minat bacanya rendah, baca judulnya aja share ke grup WA keluarga. Habis itu nanti ribut. Saya berseberangan opini politik saya dengan bapak saya di rumah gitu. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi gitu. Cara pandang beda-beda. Betul, cara pandang beda-beda. Tapi kita harus Harus menghormati. Nah, itulah sebenarnya demokrasi kan. Betul, itu demokrasi. Kita nggak bisa ngarahin ke sana kemari. Gitu. Betul, serunya itu gitu. Tetapi apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya saya pikir salah satu cara itu dengan menyebarkan pandangan atau menyebarkan positive mind. Datang ke sini saya pikir itu salah satu cara, betul. Kemarin malam saya juga diundang oleh GKI Sinode Jawa Timur mengisi acara bareng Pak Agus Melas, Komisioner KPU RI, ngomongin yang sama, pendidikan politik begitu. Tapi bedanya itu di ranah keagamaan. Sekarang ini di ranah dari Prof Wisnu, ranah pendidikan yang memang wajib begitu ya. Sekarang tergantung anak muda ini gitu. Minat bacanya rendah, gimana caranya gitu. Ini sebenarnya tugas negara sih Pak ya. Iya. Bagaimana supaya meningkatkan minat baca mahasiswa atau siswa atau siapapun itu. Tapi saya pikir anak muda sekarang itu sudah lumayan Prof. Terutama yang aktif di medsos, mereka sudah mulai lumayan mencari tahu. Cuman sayangnya yang mereka cari tahu itu hanya yang menarik menurut mereka. Gemoy, kan menarik tuh. Foto Pak Prabowo, gambar AI gitu kan, itu menarik buat mereka gitu. Atau celotehan ringan dengan istilah-istilah anak muda sekarang, itu justru menarik minat mereka gitu. Ini yang saya pikir, oh berarti zaman sekarang pendekatannya harus lebih smooth, harus lebih lebih ke arah anak muda gitu. Sudah tidak bisa lagi kita berikan judul yang panjang-panjang gitu misalnya, nggak dibaca nggak dibaca. Saya ngasih tugas yang judulnya panjang-panjang tuh mahasiswa pasti gini, apa maksud, kayak mukanya udah kelihatan gitu. Saya pikir, wah ini saya butuh pendekatan baru ini kalau mau menyampaikan tujuan saya gitu. Tampaknya semua calon melakukan hal yang sama gitu kan? Betul, makanya menggunakan TikTok semua. Ya semua saya pikir menggunakan simbol-simbol, kemudian gaya-gaya milenial, dan itu bagian dari kampanye politik ya. Betul, strategi branding. Strategi branding. Iya. Tinggal sekarang bagaimana anak muda mengapresiasi. Nah, cuman kan masalahnya hanya di branding gitu. Iya. Padahal kita ingin bicara substantif. Betul. Anak muda juga perlu kita ajak untuk bicara substantif. Betul. Ketika pemilu misalnya substansinya apa? Ketika memilih substansinya apa kan? Betul. Nah, gimana perguruan tinggi atau dosen gitu ya, kita jangan serahin ke negara lah. Apa yang paling
yang paling minim atau yang paling singkat dan yang paling bisa kita lakukan kan karena pendidikan politik kalau kita ngomongin fungsi dalam undang-undang ya partai politik. Betul. Jelas karena partai politik dapat biaya. Betul. Dapat anggaran dari negara untuk melakukan itu, sosialisasi, pendidikan kan. Betul. Per kepala kita dihitung itu. Betul. Untuk diserahkan ke partai kan. Iya. Tetapi dalam implementasinya kan belum nyampe ke kita dalam konteks tujuan, maksud dan tujuan itu. Yeah. Cuman kita kan nggak bisa membiarkan bahwa itu urusan orang. Betul. Karena politik itu urusan kita. Urusan bersama. Karena untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena tujuan politik itu mulia. Betul. Iya. Ini mungkin yang harus kita lakukan juga agar jangan anak muda semakin jauh gitu. Yeah. Dari dunia politik karena mereka menganggap politik itu berat, kasar, hoak, kotor, kemudian mencaci maki. Betul. Padahal sebenarnya politik yang saya pelajari 30 tahun nggak seperti itu. Menurut Nas gimana? Betul. Kalau menurut saya Prof, ada beberapa langkah nih. Saya bisa sharing sama anak-anak muda yang nonton podcast Prof ya. Yang pertama, cek track record, ya, rekam jejak. Kalian semua punya smartphone, ya, anak-anak muda punya smartphone, punya kuota internet yang banyak. Selain nonton YouTube, coba cek yang namanya track record, ya, track record dari masing-masing pasangan calon, baik pilpres maupun caleg di dapil kalian, gitu. Cek track record, gunakan smartphone kalian dengan bijak. Gitu. Ada banyak platform kok. Salah satunya mungkin bisa bijakmemilih.id, itu yang saya tahu. Salah satu LSM pemerhati pemilu yang sering banget update tentang informasi paslonnya, ya, atau informasi kandidat-kandidat. Anda bisa cek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda cek track recordnya, coba cek. Kalau menurut saya ya Prof ya, pilihlah orang yang hutangnya paling sedikit. Artinya kekayaan penting dicek ya? Iya, yang LHKPN-nya mungkin paling banyak gitu. Jadi dia nggak punya hutang, Prof. Ini mau nyari kerja apa mau ngabdi gitu? Iya betul gitu. Karena logika saya ketika hutangnya sedikit, ya berarti dia kan tidak kekurangan. Berarti dia siap mengabdi. Iya kan? Takutnya nanti ketika dia berada di posisi yang memegang power, justru nanti buat nutupin hutangnya gitu. Itu bisa dilihat ya? Bisa Prof, di-share itu LHKPN untuk semua paslon, termasuk jumlah asetnya, kemudian jumlah hutangnya, aset berjalan, aset semua bisa dicek. Tolong banget nih anak muda yang melek teknologi itu dicek, bener. Bukan berarti milih harus yang orang kaya gitu ya, cuman ya dicek lagi. Yang ketiga, nah ini saya mau ngasih sedikit slogan sih. Rasio bukan emosi. Rasio itu artinya apa? Cek data. Jangan sampai kita terlalu buta percaya pada satu figur. Wah pokoknya Bapak X ini harus berkuasa selama-lamanya 4 periode, 5 periode gitu misalnya ya. Atau percaya sekali bahwa dia dan keturunannya semuanya akan menjadi pemimpin yang baik misalkan seperti itu. Pasti ada yang seperti itu ya, saya memahami sih karena pendidikan politik kita kan tidak merata. Prof, mungkin seperti saya dan Prof lebih sering terpapar informasi politik, kita lebih terbuka, banyak informasi masuk. Tapi buat yang lain, yang mungkin sumber informasi politiknya hanya dari TikTok, hanya dari Facebook, Instagram gitu. Ini yang saya khawatirkan gitu. Rasio ya, bukan emosi gitu. Artinya apa? Cek datanya. Banyak sekali arsip-arsip berita-berita tentang bagaimana kinerja paslon-paslon tersebut selama dia menjabat, bagaimana prestasinya, itu tolong dicek begitu. Saya pikir ketiga, yang keempat itu ini ya, smartphone.
bijak menggunakan smartphone. Bener loh. Ini tuh power sebenarnya. Iya. Semua orang bisa menulis apapun, berpendapat apapun, ya bebas, bebas. Ini power sebenarnya. Anda semua bisa jadi jurnalis. Benar. Dimanapun dan kapanpun Anda bisa jadi jurnalis. Anda bisa mempengaruhi orang di sekitar Anda. Kalau hari ini Anda menonton podcast Prof Wisnu dan Anda katakan, wah bermanfaat sekali, bla bla bla. Semua ada yang nonton, mungkin 5 orang nonton, 10 orang nonton, makin nyebar gitu. Terus nanti Prof Wisnu dapat Golden Disc dari YouTube. Ya, ini bijak nih. Tapi kalau komentarnya jelek-jelek, menjatuhkan, jatuhnya nanti cyberbullying gitu. Jadi jangan salah, justru media sosial dan smartphone itu menjadi perpanjangan tangan demokrasi, saya pikir. Anda bisa berpendapat lewat sini gitu. Ini didengar kok. Karena sekarang mungkin harus ada teori baru sih Prof ya. Isu itu kalau nggak viral nggak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjuti gitu. Kalau dulu kan lewat musrenbang dulu kan, dari desa, kecamatan itu panjang banget. Sampai di tingkat kabupaten misalnya bisa hilang itu. Tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba nggak muncul. Sekarang diviralkan. Viral aja udah gitu. Semua juga takut gitu. Saya takut viral gitu. Tolong jangan tanya-tanya saya pertanyaan yang aneh-aneh misalnya gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Nah, Anas melihat gimana anak muda dalam pusaran politik kita ini? Kan ada teori politik itu sepertinya hanya urusan elit aja gitu. Masa itu ya ikut-ikut aja gitu. Dan yang berhak ngomongin politik hanya elit-elit aja gitu. Sehingga terkadang seolah-olah mereka lah yang menguasai politik, menguasai pemerintahan, menguasai demokrasi gitu kan. Padahal demokrasi itu teorinya kan dari, oleh, dan untuk gitu. Betul sekali. Gimana kemudian anak muda harus kita ajak gitulah ya. Karena suka tidak suka ya mereka harus terlibat. Sebagai warga negara yang baik gitu. Demokrasi ini kan pemerintahan rakyat ya. Ya, betul. Dan Prof Wisnu tadi sampaikan dari dan untuk rakyat begitu. Sekarang rakyat ini pemilih atau yang juga disebut pemilih ya, karena kan asumsinya dalam pemilu rakyat ini menjadi pemilih yang dihitung suaranya begitu. Dan ini 53%-nya anak muda. Dan suara saya dengan suara Anas sama nilainya di kotak suara kan sama nilainya. Satu-satu tergantung Prof Wisnu nyoblos nomor berapa. Ya sama kan? Sama hitungannya kan, gitu. Saya bukan elit ketika ada di kotak suara. Iya sama, kita sama. Nggak ada yang tahu surat suara Prof Wisnu yang mana, surat suara saya yang mana. Sama, yang penting jumlahnya gitu. Nah ini yang kemudian menarik, anak muda bisa apa sebenarnya? Anak muda ngapain gitu? Apakah hanya jadi komoditas suara? Atau objek politik? Oh ya, atau objek politik mungkin hanya komoditas suara yang dieksploitasi, ya diarah-arahkan gitu. Sekarang gimana? Bisa ngapain sih gitu? Yang pertama gitu ya, Anda bisa menggunakan hak pilih. Jangan golput ya? Iya betul. Karena kalau golput surat suaranya dicoblosin. Masa? Banyak kasus Prof. Kecurangan pemilu gitu. Karena saya mantan KPU loh. Waduh iya juga. Sering sekali nih Prof, ada beberapa kasus surat suara yang orangnya nggak hadir tapi surat suaranya akhirnya surat suara sisanya 0 gitu. Yang lebih parah lagi di TPS yang ada saksinya bisa 100%. Nah. Dan saksinya milih di situ. Nah. Ini kita jadi buka-bukaan. Tapi kan itu masa lalu. Semoga nanti lebih baik ya. Katanya kita dalam transisi demokrasi. Betul. Kan selalu argumennya Amerika yang 100 tahun demokrasi masih belajar.
Kita kan baru. Benar. Tapi Indonesia pemilu Luar biasa loh. Luar biasa, benar. Pemilu paling rumit, Benar. pemilu paling besar kita, Betul. dan pemilu langsung lagi. Betul. Di Asia Tenggara kira-kira siapa? Kita Kan nggak ada. nggak ada, kita aja. Indonesia kan. Betul. Dan ini terobosan dan lompatan politik yang luar biasa sebenarnya. Luar biasa sekali. Dan anak muda harus tahu itu. Nah, iya benar. Ini pemilu paling mahal kita. Paling mahal, Paling mahal. paling kita. rumit. Paling rumit, paling mahal gitu. Diliburkan lagi. Dapat tanggal merah pula gitu kan. Nah, masa nggak digunakan? benar. Iya Setuju kan? saya. Iya. Sayang banget gitu. Orang-orang sayang, aja scholar-scholar saja penasaran pada mengamati kita ini. Semua berbagai organisasi pemilu di seluruh dunia mengamati kita. Iya, betul. Bagaimana Indonesia, bagaimana KPU bekerja, Bawaslu bekerja begitu. Sehingga anak muda yang pertama bisa menggunakan hak pilih. Ya. Karena nanti surat suara, bukan. Karena apa? Sayang banget kalau kalian tidak menggunakan hak pilih. Takutnya nanti surat suaranya disalahgunakan oknum sih Pak. Kalau saya lebih khawatir ke arah sana gitu. Daripada disalahgunakan, lebih baik gunakan gitu sekalian. Dan gunakan jangan salah lagi. Kan sama aja. Disalahgunakan kan menggunakan kan salah. Bener juga ya. Waduh, jadi mikir nih. Itu yang pertama, betul, menggunakan hak pilih. Yang kedua, menurut saya bisa melakukan pengawasan nih Prof. Pengawasan penting ya. Pengawasan. Karena apa? Pemilu itu kita butuh pengawasan yang partisipatif. Misal satu slogan Bawaslu ini, pengawasan partisipatif gitu. Jangan sampai kita acuh gitu ya, nggak peduli. Yang penting libur nih. Nah, nonton Netflix aja di rumah, Mager gitu kan, gitu. Padahal sebenarnya kita tuh bisa menjadi apa ya, agent yang justru bisa membantu mengawasi gitu. Bagaimana kemudian kita bisa lapor sama pengawas, kan banyak sekali gitu. Asalkan ada kepedulian sih Prof. Ini yang penting, membangun kepedulian bahwa berpolitik itu penting, dan sebenarnya politik itu digunakan Prof. Setiap hari semua orang itu manusia politik, politikon kan. Iya, sadar tidak sadar pasti berpolitik. Prof Wisnu misalnya berpolitik di rumah gitu sama istrinya. Misalnya begitu. Saya berpolitik dengan orang tua saya. Gimana caranya pulang malam tapi tidak dimarahi ya. Saya kan berpolitik. Untuk mencapai tujuan saya. Betul. Jadi politik itu sebenarnya apa sih? Politik kalau menurut saya ada dua sih Prof, di ranah privat atau ranah publik. Nah, kalau politik di ranah publik ini tujuannya harus kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama. Welfare for all. Betul. Aliran saya. Ini yang saya percayai. Tapi ada beberapa pihak kan mungkin percayanya beda ya. Demokrasi mungkin ruang kebebasan, demokrasi dan lain sebagainya. It's fine. Semua orang punya interpretasinya sendiri terhadap demokrasi begitu. Tapi kalau menurut saya politik itu salah satu cara bagaimana kekuasaan itu diatur justru. Karena bahaya kalau power ini nggak diatur. Di sanalah seninya berpolitik begitu. Bisa menghasilkan produk hukum misalnya nanti ketika telah diatur pembagian kekuasaan, nanti muncullah desentralisasi dan lain-lain begitu. Artinya Sehingga politik itu sebenarnya aspek yang sangat mendasar ya. Betul, Prof. Dalam tata kehidupan bernegara. Betul. Semua diawali dengan politik. Politik, betul. Betul. Yang nanti akan menghasilkan produk-produk politik kan. Betul. Dan hukum itu salah satunya kan produk politik. Betul. Iya. Betul sekali. Hukum, kebijakan. Iya, gitu. Program. Harga sembako hari ini. Harga sembako, puskesmas, jembatan itu produk politik. Produk politik semua gitu. Sehingga siapa yang ditempatkan oleh orang politik ini kembali ke sana. Apakah orangnya orang yang punya hati yang jujur, nuraninya bersih, kan kita nggak tahu. Karena apa? Orang yang memegang power itu pasti mewarnai kebijakan, Prof. Bukan mewarnai lagi. Mengatur arah, bener. Bukan mewarnai lagi, betul. Iya kan? Iya. Tergantung pemimpinnya sekarang.
bupatinya seperti apa ya berarti kebijakannya nanti seperti apa gitu. Kita bisa lihat sebenarnya, oh ini pemimpinnya seperti ini, itu politik Bapak Ibu. Jangan sampai alergi politik. Nah itu tadi itu ranah publiknya, kalau ranah privatnya. Waduh. Deketin pacar itu juga pakai politik. Anak muda. Punya gebetan misalnya, itu perlu seni berpolitik. Apakah jago bicara? Apakah memiliki pendekatan-pendekatan khusus? Misalnya bantuin dia kerja gitu, atau punya project atau apa ya, saya nggak tahu ya. Ini seni berpolitik. Ini curhat nih. Ini ranah privat ini. Hubungan satu manusia dengan manusia lainnya ini ada politiknya Bapak Ibu. Menurut saya gitu, Prof. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu politik juga. Politik menggunakan ilmu-ilmu. Menghalalkan segala cara. Betul, kan politik menghalalkan segala cara. Iya. Itu seni orang berpolitik kan. Seni itu, Prof. Nah, tapi dalam konteks keilmuan, iya, itu beda sih lagi ya. Nggak masuk itu. Iya, beda lagi, Prof. Ada politik teoritik dan politik praktis gitu ya. Betul. Dan anak-anak muda harus tahu. Benar. Paling tidak ilmu dasar tentang politik gitu kan. Betul. Iya kan? Nah, apa yang paling harus mereka pegang ini sebagai dosen politik yang sering ngajarin ke mahasiswa lah? Apa yang Anda sering sampaikan gitu? Kalau boleh sih ya, saya mau menyampaikan sebagai anak muda Indonesia, Prof. Gitu. Sebenarnya nggak usah khawatir, teman-teman anak muda Indonesia ini, kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila gitu. Ini nggak ada, di negara lain nggak ada. Nggak ada, benar. Jangan salah, betul, Prof. Iya. Benar. Saya bangga itu. Iya, saya juga bangga. Ini nggak ada loh. Bagaimana kemudian founding father kita sudah sepertinya sudah kepikiran nih besok-besok dengan bahasa yang berbeda, pulau 18.000 pulau, sukunya banyak gitu kan, bahasanya beda. Belum lagi segmentasi. Iya. Laki perempuan, iya kan, tua muda, desa kota, agama, belum lagi ke sana budaya. Wah, sudah tahu sepertinya founding father kita ini. Ini orang-orang ini kalau nggak punya satu identitas, ideologi yang kuat, ambruk. Udah dari dulu kita nih perang saudara, Prof. Saya sepakat itu. Iya. Pancasila luar biasa. Luar biasa, udah dari dulu kita perang saudara gitu. Takutnya teman-teman anak muda ini cuma nganggap ya Pancasila cuma ada 5 sila dasar, itu saja gitu. Dan itu pun kadang-kadang tidak hafal. Iya loh, Prof. Sedih saya juga kadang-kadang. Iya, kenapa ya? Apa sudah ada perubahan kurikulum? Saya juga nggak tahu gitu. Benar. Padahal kita bangga banget dan kita saya merasakan betul loh, gimana bayangin aja kalau Indonesia nggak punya Pancasila gitu. Iya. Ya bayangin aja. Dan kita sudah berkeliling ke banyak negara dan kita tahu wow, Indonesia keren. Ya, dengan berbagai macam problematikanya. Ada wadah ideologi bersama gitu. Betul. Yang bisa menyemai lah dan atau mengkolaborasikan semua perbedaan-perbedaan jadi sebuah kekuatan. Ya. Sepakat saya, Prof. Ya. Pesan Anas untuk anak muda pesan dalam saya, pusaran politik 2024. Pesan saya yang pertama gitu, berani pilih. Ya, ketika Anda berani pilih, ya pastikan Anda punya nurani yang bersih. Jadi di balik nurani bersih akan ada pikiran yang bersih. Dan setelah itu berani pilih, ya. Jadi nurani bersih, pikiran yang jernih, dan berani pilih. Ini seperti rima. Bersih, jernih, pilih gitu. Ketika teman-teman anak muda kemudian nuraninya bersih, artinya tahu bahwa berpolitik itu untuk kepentingan bersama, untuk negara yang maju gitu. Lalu kemudian pikirannya jernih, artinya tidak terbawa emosi ya, tidak terbawa kemudian
postingan-postingan hoaks seperti itu. Terus berani untuk akhirnya menggunakan hak pilih karena pikirannya udah bersih, sudah cari informasi, pakai rasio jangan emosi, dan berani menggunakan hak pilih. Itu aja sih pesan saya, Prof. Dan bijak. Betul. Dalam bijak. menggunakan media sosial. Karena media sosial itu positifnya banyak, negatifnya pun tidak sedikit. Betul, tepat sekali. Iya, baik, terima kasih Anda sudah hadir dalam podcast ini, Weekend. Ya, terima kasih. Kita Prof. bisa. Kita bisa. Iya kan? Iya. Nah, jadi anak muda kita bisa. Mari kita gunakan hak pilih kita. Politik itu adalah kita. Kita tidak bisa menghindar. Maka belajar politik itu wajib sebagai warga negara. Dan demokrasi memberikan kebebasan kepada kita untuk berani memilih. Terima kasih. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.